Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus dalam pengajarannya berkata, "Waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat. Mereka suka berjalan-jalan dengan pakaian panjang dan suka menerima penghormatan di pasar. Mereka suka menduduki tempat-tempat terdepan dalam rumah ibadat dan tempat terhormat dalam perjamuan. Mereka mencaplok rumah janda-janda sambil mengelabui orang dengan doa panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat." Pada kali lain, sambil duduk berhadapan dengan peti persembahan, Yesus memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda miskin. Ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka Yesus memanggil para muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin itu memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda itu memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, dasar permenungan kita kali ini saya membuatnya dengan judul "Kekurangan tidak menjadi penghalang untuk memberi". Narasi bacaan Injil pada hari ini telah kita dengarkan bersama, bahwasanya popularitas dan pemberian diri. Memberi merupakan suatu hal yang sangat positif dan perlu kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Acap kali dalam realitas kehidupan kita, seringkali kita memahami arti memberi itu dalam tanda petik, yakni dalam bentuk barang. Tetapi di sisi lain, memberi itu merupakan suatu hal yang multi arti. Hal itu ditampakkan misalkan dalam bentuk tenaga, waktu, kesempatan, dan lain sebagainya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, bacaan Injil hari ini pun menampilkan hal demikian. Kita mendengarkan dalam bacaan Injil tadi, dikisahkan tentang 2 karakter atau 2 pribadi dalam hal memberi. Yang pertama, karakter orang kaya. Sebagai pribadi orang kaya, tentunya kita ketahui bahwasannya mereka itu memiliki segala-galanya, berkelimpahan, apapun itu. Mereka bertindak sesuka hati. Misalkan dalam bacaan Injil hari ini, kita dapat melihat pribadi ahli-ahli Taurat yang berjalan menggunakan jubah panjang dan sering duduk di tempat-tempat terdepan dengan motif agar mereka dapat dihormati atau diagungkan. Mereka seringkali memberi sedekah dari kelebihan mereka. Namun, di sisi lain juga, pemberian yang mereka berikan itu hanya semata-mata bertujuan untuk mendapat kehormatan dan dikagumi oleh banyak orang. Seringkali banyak orang melakukan atau memberikan sesuatu supaya dipuji. Yang kedua, karakter orang miskin. Orang miskin sering diidentikan dengan kaum inferior atau kaum-kaum tertindas dan tak terpandang, yang hidup atas dasar belas kasih dari orang lain. Di dalam kehidupan realitas mereka, banyak hal yang tidak mereka dapat dengan mudah. Dalam hal ini,
keinginan untuk mendapatkan sesuatu seperti apa yang diinginkan oleh orang kaya. Bahkan mereka merasa minder dan terisolasi untuk bersaing dengan orang-orang yang berpengaruh. Hal itu dapat kita lihat seperti seorang janda dalam bacaan Injil yang memberi dari segala kekurangannya tanpa mengharapkan imbalan atau balasan apapun. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, di akhir permenungan ini, saya mengajak kita sekalian untuk sejenak melihat ke dalam diri kita. Kira-kira kita berada pada pribadi atau karakter yang mana? Apakah kita berada pada karakter orang kaya yang sombong dan congkak hati? Ataukah kita seperti karakter orang miskin yang rendah hati dan memberi dengan ketulusan hati dan dari kekurangannya tanpa meminta balasan? Untuk itu, mari kita perlu menjadikan Kristus sebagai cahaya penuntun hidup kita, agar kita tidak jatuh dalam kesombongan, seperti orang-orang kaya atau orang-orang ahli Taurat yang berada dalam bacaan Injil tadi. Kita perlu menjadi pribadi yang dapat bersolider dan cinta akan Tuhan dan sesama. Semoga Tuhan memberkati.